Setelah melihat sejarah singkat militer Myanmar, tentu saja akan ada warisan di dalamnya. Kita balik pada tahun 1962, militer Myanmar di bawah pimpinan Jenderal Ne Win saat itu mengambil alih pemerintahan sipil UNO. Kudeta ini dilakukan dengan dalih menanggapi ketidakstabilan politik dan desintegrasi nasional. Tak lama setelah itu, militer memperkenalkan 3 dokumen penting sebagai fondasi arah kebijakan. Yang pertama ada The Burmese Way to Socialism pada tahun 1962 yang berisikan tentang panduan ideologi negara yang menggabungkan antara sosialisme dan nasionalisme dari Myanmar. Yang kedua ada Konstitusi Partai Burma Sosialis atau BSPP yang menjadikan BSPP sebagai satu-satunya partai politik. Dan yang ketiga yaitu ada The System of Correlation of Man and His Environment pada tahun 1963 yang sebagai doktrin untuk membentuk perilaku rakyat agar sesuai dengan ideologi negara. Nah, melalui kebijakan ini dimulailah proses nasionalisasi besar-besaran terhadap sektor ekonomi. Lebih dari 15.000 perusahaan swasta, baik milik asing maupun domestik, diambil alih oleh negara atau militer atau juga bisa disebut dengan Tatmadaw. Nah, fokus ekonomi diarahkan sepenuhnya pada sektor pertanian dengan harapan menciptakan swasembada dan menguatkan fondasi ekonomi nasional. Tapi dalam praktiknya, kebijakan ini justru menyebabkan kemerosotan ekonomi dan isolasi dari masyarakat Myanmar itu sendiri. Setelah kudeta militer pada tahun 1962, kebijakan ekonomi di bawah rezim Ne Win sempat menunjukkan peningkatan pada tahap awal, tapi pada akhirnya terjadi pemerosotan dan membebani sistem ekonomi. Akibatnya, Burma mengalami defisit anggaran dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat. Jadi bagaimana warisan dari militer ini sendiri? Yang pertama ada Konstitusi 2008 sebagai legitimasi kekuatan militer. Konstitusi ini menjamin militer 25% mendapatkan kursi di parlemen. Yang kedua, militer itu sebagai penjaga persatuan nasional. Militer Myanmar ini memposisikan dirinya sebagai pelindung persatuan dan stabilitas dari negara. Yang ketiga, adanya pengaruh ekonomi militer. Ekonomi militer ini maksudnya militer menguasai sektor perekonomian konglomerat seperti Myanmar Economic Holdings Limited atau MHL dan Myanmar Economic Corporation. Nah, kondisi ekonomi ini memperkuat posisi militer di struktur pemerintahan yang formal. Yang keempat itu ada kudeta 2021 dan kembalinya kekuasaan militer. Pada 1 Februari 2021, militer melakukan kudeta yang menggulingkan pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis. Kudeta ini menunjukkan bahwa militer atau dominasinya tidak pernah benar-benar surut dan mereka siap untuk menggunakan kekuatan mereka kembali dalam menjalankan negara. Seluruh alur militer di Myanmar pasti memberikan efek tertentu. Nah, di Myanmar adanya fragmentasi antara oposisi dan sipil itu sendiri. Fragmentasi oposisi dan masyarakat sipil di Myanmar itu terjadi dalam proses yang sangat kompleks. Seperti pada proses penahanan Aung San Suu Kyi dan pembubaran National League of Democracy atau NLD. Kejadian-kejadian ini memiliki dampak yang besar terhadap dinamika politik dan sosial di Myanmar. Kita akan bahas tentang penahanan Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto dari Myanmar, terpilih melalui pemilu yang diadakan pada tahun 2020 dan ditahan oleh militer setelah melakukan kudeta pada tahun 2021. Penahanan ini merupakan salah satu faktor utama dalam kemunduran demokrasi dan fermentasi oposisi karena Suu Kyi itu adalah simbol dari perjuangan demokrasi di negara tersebut. Setelah penahanannya, banyak kelompok yang mendukung NLD dan mengalami kebingungannya sendiri mengenai arah politik dan strategi perjuangan yang harus dilakukan. Selanjutnya ada kejadian pembubaran NLD. Pada Maret 2021, setelah kudeta militer yang terjadi di Myanmar, secara resmi juga NLD dibubarkan. Pembubaran ini mengakhiri peran partai yang telah memenangkan pemilu dari 2020 ini dan mendapatkan mayoritas suara terbesar. Tindakan ini memperburuk fragmentasi dalam oposisi dan mengingat NLD itu sebagai kekuatan utama dalam mewakili aspirasi rakyat Myanmar pada saat itu. Maka dari itu, masyarakat sipil Myanmar mengalami fragmentasi yang signifikan setelah kudeta. Sebelum 2021, masyarakat di Myanmar itu cukup aktif dalam berbagai organisasi yang bekerja di berbagai bidang seperti hak asasi manusia, pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan kesehatan. Junta Myanmar membatalkan hasil pemilu 2020
yang dimenangkan oleh partai pimpinan Aung San Suu Kyi. Komisi Pemilihan Umum Junta menganggap pemilu itu tidak berlangsung secara bebas dan adil. Pengumuman ini dibuat hampir 6 bulan setelah Aung San Suu Kyi digulingkan dalam kudeta pada 1 Februari lalu. Ketua Komisi Pemilihan Umum Ken Soe menyatakan NLD berusaha merebut kekuasaan negara dari partai dan kandidat non-NLD dengan menyalahgunakan pembatasan COVID-19. Menurut komisi itu, investigasi mengungkap ada lebih dari 11 juta kasus kecurangan dalam pemilu, di mana Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi mengalahkan oposisi yang berkoalisi dengan militer. Namun, tidak dijelaskan kapan pemilu ulang akan digelar. Pemimpin junta militer, Jenderal Min Aung Hlaing sebelumnya mengatakan akan menggelar pemilu dalam 2 tahun, namun juga mengancam akan membubarkan NLD. Pengaruh kuatnya militer dalam pemerintahan Myanmar lebih lanjut dipertahankan oleh Konstitusi 2008 yang memberi mereka posisi dalam struktur pemerintahan. Konstitusi Myanmar tahun 2008 adalah kunci utama yang membuat militer tetap berkuasa, bahkan ketika pemerintahan sipil seperti NLD memenangkan pemilu. Konstitusi ini memberikan militer jaminan kursi di parlemen sebesar 25% dan mensyaratkan bahwa setiap keputusan harus setidaknya mendapatkan 75% suara dari anggota parlemen Myanmar. Dengan begitu, keputusan legislatif Myanmar harus disetujui oleh fraksi militer di parlemen, dan bahkan militer memiliki hak untuk memveto semua keputusan yang diajukan. Selain itu, Konstitusi 2008 juga memberikan kendali penuh kepada militer atas kementerian-kementerian strategis seperti Kementerian Pertahanan, Perbatasan, dan Kementerian Dalam Negeri. Pengaruh militer yang kuat juga terlihat dalam birokrasi Myanmar yang dimana sekitar 90% diisi oleh pejabat publik dan 80% adalah duta besar mantan personil militer. Dengan struktur politik dan birokrasi yang didominasi militer, prospek terciptanya pemerintahan demokratis yang lebih terbuka di Myanmar akan menjadi lebih sulit untuk direalisasikan. Lebih dari itu, pasal-pasal dalam konstitusi memberi panglima tertinggi wewenang penuh atas keamanan nasional dan bahkan memperbolehkan pengambil alihan kekuasaan oleh militer dalam situasi darurat. Yang mana hal ini merupakan sebuah celah hukum yang digunakan untuk melegitimasi kudeta tahun 2021. Transisi ini tidak lahir dari gerakan rakyat, melainkan dikelola sepenuhnya oleh elit militer untuk memastikan bahwa meski demokrasi berjalan di permukaan, Tatmadaw atau militer tetap menjadi aktor pengendali di balik layar kekuasaan. Dengan fondasi politik seperti ini, demokrasi di Myanmar nyaris tak punya ruang untuk tumbuh. Konsekuensi dari dominasi struktural yang dilegalkan oleh Konstitusi 2008 kemudian terlihat jelas dalam praktik kekuasaan pasca kudeta 2021. Sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021, Myanmar kembali terjerumus dalam era represi brutal yang mencerminkan pola kekuasaan otoriter seperti pada masa BSPP, SLORD, dan ekspedisi. Junta militer yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing menggunakan kekerasan sistematis untuk menekan perlawanan sipil, mulai dari penangkapan massal, penyiksaan di dalam penjara, hingga pembunuhan terhadap demonstran, mahasiswa, dan juga jurnalis. Kekerasan ini bukan hanya untuk membungkam kritik, tetapi juga menciptakan atmosfer ketakutan yang melumpuhkan ruang gerak masyarakat sipil. Bersamaan dengan represi fisik, militer juga membangun narasi ideologis melalui propaganda nasionalistik. Mereka memosisikan diri sebagai pelindung stabilitas nasional dan penjamin kesatuan Myanmar dari ancaman disintegrasi etnis. Narasi ini disebarkan lewat kontrol atas media, sistem pendidikan, dan lembaga-lembaga negara. Sebagai salah satu contohnya adalah pembukaan universitas pada tahun 2022, yang mana pembukaan kembali ini bukan hanya sekedar simbol normalisasi, melainkan juga bagian dari upaya memulihkan legitimasi rezim. Namun mahasiswa menolak kembali sebagai bentuk penolakan terhadap narasi palsu yang dibangun oleh junta militer Myanmar. Kuatnya dominasi militer ini tidak berdiri sendiri. Selain ditopang oleh struktur politik dalam negeri dan represi brutal terhadap rakyatnya, dominasi junta tetap hadir karena lemahnya tekanan internasional terhadap krisis di Myanmar. Disinilah peran ASEAN dan PBB dipertanyakan, karena hingga kini belum ada intervensi yang benar-benar mampu menekan kekuasaan Min Aung Hlaing. Di tengah brutalitas dan propaganda militer, harapan pun sempat bertumpu pada tekanan eksternal. Namun realitas yang terjadi menunjukkan bahwa respons dunia internasional tak cukup kuat untuk menggoyahkan kekuasaan junta. ASEAN sebagai organisasi regional memiliki peran yang sangat penting dalam merespons krisis di Myanmar, mengingat Myanmar adalah salah satu negara anggotanya. Namun prinsip non-intervensi yang dipegang teguh oleh ASEAN seringkali menjadi kendala dalam mengambil langkah yang lebih tegas.
Pada April 2021, ASEAN mengadakan pertemuan tingkat tinggi di Jakarta yang menghasilkan konsensus 5 poin. Konsensus ini mencakup seruan untuk penghentian kekerasan, dialog konstruktif antara semua pihak yang berkepentingan, pengiriman utusan khusus ASEAN untuk memediasi konflik, serta pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar. ASEAN berharap bahwa kesepakatan ini dapat menjadi langkah awal untuk meredakan ketegangan dan mengembalikan Myanmar ke jalur demokrasi. Namun efektivitas dari konsensus 5 poin ASEAN banyak dipertanyakan karena junta militer Myanmar menunjukkan sikap tidak kooperatif dalam mengimplementasikan kesepakatan tersebut. Junta tidak hanya mengabaikan seruan penghentian kekerasan, tetapi juga menolak akses penuh bagi utusan khusus ASEAN untuk bertemu dengan pemimpin sipil yang ditahan termasuk Aung San Suu Kyi. Sementara itu, PBB sebagai organisasi internasional yang lebih besar juga memberikan reaksi keras terhadap kudeta Myanmar. Dewan Keamanan PBB dengan cepat mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam tindakan militer Myanmar dan menuntut pembebasan pemimpin yang ditahan. Namun meskipun banyak negara mendukung tindakan lebih keras, upaya untuk mengesahkan resolusi yang lebih kuat selalu terhambat oleh veto dari China dan Rusia, dua negara yang memiliki kepentingan strategis di Myanmar. Kedua negara ini menolak campur tangan lebih lanjut dalam urusan domestik Myanmar dan lebih memilih pendekatan diplomatik yang lebih lunak.